wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Kakak Anjarwati, alumni SMA Negeri 1 Jogorogo tahun 2020. Dan sekarang Kakak sebagai seorang mahasiswa di IAIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Maksud kakak di sini adalah sebagai perwakilan dari teman-teman yang sudah lolos ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri melalui jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN maupun mandiri. Maka dari itu, kakak ingin menyampaikan sebuah materi mengenai SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Penasaran kan adik-adik? Yuk, langsung saja simak pembahasan materinya ya. Baiklah adik-adik semuanya, langsung saja ya, kita akan membahas apa sih SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu. Langsung saja disimak ya. Pola seleksi secara nasional sering disebut dengan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau SPAN PTKIN. Sedangkan pola seleksi lain yaitu Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau biasa disebut UMPTKIN. Adapun seleksi yang lain adalah jalur mandiri yang dilaksanakan menyesuaikan jadwal dari perguruan tinggi masing-masing. Lalu, apa sih SPAN PTKIN itu? Nah, SPAN PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN, IAIN atau STAIN dalam satu sistem yang terpadu. Dan untuk biaya pelaksanaan SPAN PTKIN ditanggung oleh pemerintah sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Tujuan dari SPAN PTKIN adalah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah agar mendaftarkan siswanya melalui SPAN PTKIN untuk memperoleh pendidikan tinggi di UIN, IAIN atau STAIN. Yang kedua, mendapatkan calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi melalui siswa SMA, SMK, MA, MAK atau pesantren muadalah. Untuk ketentuan umum SPAN PTKIN itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor tanpa ujian tertulis. Yang kedua, sekolah mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah sekolah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Yang ketiga, siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh sekolah atau madrasah masing-masing. Oke, untuk persyaratannya, pendaftaran biasanya yang pertama, siswa SMA, SMK, MA atau MAK pesantren adalah kelas terakhir pada 2021. Yang kedua, memiliki NISN. Yang ketiga, memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah atau madrasah. Yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Untuk program studi dan jumlah pilihan jalur SPAN PTKIN, ada beberapa kategori. Yang pertama, siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. Yang kedua, siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Yang ketiga, urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi, di dalam memilih program studi dan jumlah pilihan nanti di SPAN PTKIN ini, kita harus lebih selektif agar kita bisa membaca peluang untuk keterima di PTKIN yang kita inginkan. Untuk jadwal seleksinya, alur-alurnya bisa kita lihat di lamannya SPAN PTKIN. Lalu, kita masuk ke materi yang kedua. Apa sih UMPTKIN itu? Nah, UMPTKIN berbeda dengan SPAN PTKIN. SPAN PTKIN menggunakan jalur rapor, sedangkan UMPTKIN itu adalah pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Universitas Agama Islam Negeri, IAIN atau STAIN dalam sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Pembiayaan penyelenggaraan UMPTKIN dibebankan kepada peserta seleksi dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi bedanya, di dalam UMPTKIN nanti kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Untuk alur pendaftaran UMPTKIN, persyaratan pendaftaran UMPTKIN, alur pendaftaran UMPTKIN,
tata cara pendaftaran UMPTKIN, ketentuan pilihan PTKIN dan program studi pada UMPTKIN, dan kelompok ujian UMPTKIN itu biasanya ada 3, IPA, IPS, dan campuran. Meliputi IPA itu biasanya TKD dan kemampuan IPA, IPS, TKD dan kemampuan IPS, sedangkan ilmu pengetahuan campuran biasanya TKD dan kemampuan campuran. Kriteria penerimaan UMPTKIN, jadwal UMPTKIN 2021, jadwal UMPTKIN 2021, pengumuman hasil ujian, dapat dilihat lebih jelasnya di laman UMPTKIN ACID. Nah, untuk pelaksanaan UMPTKIN SSE, apa sih Kak pelaksanaan UMPTKIN SSE itu? Nah, sistem seleksi elektronik atau disebut SSE ini yaitu ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer. SSE ini tidak lagi menggunakan kertas, baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban. SSE ini menggunakan aplikasi khusus dari panitia UMPTKIN. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 karena kondisi COVID-19. Dan kemungkinan tahun 2021 pun akan dilaksanakan secara online. Jikalau tidak online, kalau offline, tata cara pendaftarannya bisa kalian dilihat di laman UMPTKIN. Namun dengan melihat kondisi seperti ini, mungkin tahun ini pun juga akan dilaksanakan secara online menggunakan SSE. Untuk segala ketentuan tentang UMPTKIN 2021 bisa berubah sewaktu-waktu. Maka dari itu kita harus selalu memantau info di website resminya UMPTKIN ya adik-adik, bisa dicari di Google atau mengikuti akun IG resminya UMPTKIN agar kita tidak ketinggalan informasi. Ini beberapa logo UIN atau IAIN yang mungkin ada kampus impian yang adik-adik. Jadi begitu ya adik-adik semua, jalur SEPAN PTKIN adalah jalur penjaringan prestasi akademik yang dilaksanakan menggunakan nilai rapor. Sedangkan jalur UMPTKIN yaitu ujian yang dilaksanakan secara nasional. Dan jika jalur SEPAN dan UMPTKIN kita tidak lolos, kita bisa mengikuti jalur mandiri yang nanti pelaksanaannya akan dijadwalkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Sekian presentasi materi mengenai SEPAN PTKIN dan UMPTKIN 2021. Semoga materi kali ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada adik-adik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kalian bisa melihat info lebih lengkapnya lagi di website resminya UMPTKIN maupun SEPAN PTKIN. Tetap semangat, ikhtiar yang keras, dan jangan lupa berdoa. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan adik-adik sekalian. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.